Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Saudara. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Agungkan Dia. Sesembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau datang memberikan keselamatan. Engkau datang membawa kelimpahan. Engkau datang membawa kesembuhan bagi setiap yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dahsyat perbuatan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan Engkau ambil alih pada kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau mulia. Oh, Bapa yang kekal, penasehat ajaib, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami membuka hati kami pagi hari ini, menyembah Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, pengagungan kami berikan bagi-Mu Yesus. Kami naikkan bagi-Mu Yesus. Engkau firman yang jadi manusia, datang menghampiri kami, datang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih. Oh ya narama. Kami bangun roh kami lebih lagi Tuhan. Kami menyembah, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sampai detik ini Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama katakan, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Mari dari awal katakan, Yesus datang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Mu yang sanggup memulihkan semua yang
bersama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Dari awal bersama-sama katakan Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan Yesus datang, datang. Mari jemaat naikkan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan, mari bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Yang percaya lebih lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Terpujilah Allah Bapa di surga. Oh, sebab Engkau yang layak disembah, layak diagungkan. Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oh, layak Tuhan, layak Tuhan ditinggikan. Menyembah, mari bebaskan roh kita menyembah Tuhan, agungkan Dia. Oh ya haleluya, terpujilah nama
haleluya, haleluya. Lebih lagi glory, glory. Haleluya, oh glory, glory, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi katakan bersama, glory, glory. Nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang bersuka kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Selamat Natal buat kita semuanya. Ada sukacita Natal. Buktinya ada memberikan kasih bagi kita semua. Kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam. Mari angkat tangan kita katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, glory, oh glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Oh glory lagi, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari jemaat ya. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Kami percaya di dalam namanya ada. Mari angkat tangan kita bersama, glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya.
akan duduk Bapak Saudara. Di dalamnya ada keselamatan yang pasti. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Mari memberi dengan sukacita Bapak Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami, berkati hamba menyampaikan isi hatimu, berikan pengertian yang Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan terutama kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari dari awal sekali lagi kita katakan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Lebih lagi katakan Yesus. Kita berdiri sekali lagi saudara. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi sekali lagi. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Gembala yang agung di dalam Kristus Yesus. Engkau jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada keselamatan di luar Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, memuja dan menyembah Engkau, juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Roh Kudus, bekerja Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Saudara, saya sengaja mengambil tema besar pergumulan bangsa dan negara kita. Tema besar dari gereja-gereja di Indonesia itu adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Coba klik lagi. Kita lihat di ayat berikutnya. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu udah makan belum?
Oh belum ya, masih pagi jadi masih agak lemes gitu ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, Rasul Petrus menyampaikan pesan yang kuat ini. Kenapa harus peduli dengan cinta kasih, dengan persaudaraan? Ibu bapak sekalian, bukan pada kondisi seperti yang ada pada kita sekarang. Jemaat-jemaat kala itu hidup di dalam penderitaan. Oleh karena mereka terusir dari tempatnya, dari pekerjaannya, dari negaranya juga. Jemaat-jemaat ini adalah jemaat diaspora. Karena kebenaran Injil, mereka harus mempertaruhkan nyawa termasuk harta benda, situasi kehidupan, dan termasuk juga saudara sekalian, eksistensi dirinya sendiri. Tetapi Petrus mengatakan kamu sudah disucikan. Bukan karena emas, bukan karena perak. Tetapi disucikan oleh darah Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu menjadi kudus sama seperti Tuhan adalah kudus. Jadi kesucian hidup yang disampaikan oleh Petrus betul-betul di dalam darah Yesus, di dalam kasih Kristus. Maka dia katakan kamu sudah menyucikan dirimu oleh darah Yesus. Di dalam ketaatan kepada kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Allah, nggak ada yang lain. Maka kamu dapat mempraktekkan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun ini. Saudara, kenapa persekutuan gereja-gereja di Indonesia membuat tema ini menjadi spesial di tahun ini? Saudara, kita sudah 2 tahun menghadapi pandemi. Pandemi belum selesai. Saudara, barangkali ada banyak yang bermasalah di dalam kasih, juga di dalam persaudaraan. Coba kita klik di slide yang berikut. Nah saudara sekalian, masalah di dalam persaudaraan ini apa saudara? Selama kita masih menjadi orang-orang yang egois, mementingkan diri, selera sendiri, keinginan sendiri, kemauan sendiri, kehendak sendiri. Saudara, begitu sulit kita mempraktekkan kasih persaudaraan. Kalau saya selalu menang sendiri, mungkin kakak adik saya itu menjadi terluka. Kalau saya sebagai seorang istri menang sendiri, maka yang terluka itu adalah suami dan anak-anak. Suami yang egois membuat istri anak-anak terluka. Pimpinan yang egois membuat anak buah itu terluka. Saudara sekalian, kasih persaudaraan itu akan sulit terbentuk kalau apa? Kalau kita masing-masing mementingkan diri kita sendiri. Saudara, kasih persaudaraan terluka karena apa? Tidak jujur. Tidak terbuka. Padahal keterbukaan katanya awal dari pemulihan. Betul ya? Keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang akan memulihkan diri kita. Kejujuran itu penting. Saudara, berapa banyak orang tidak jujur. Tidak jujur dengan diri sendiri. Tidak jujur dengan orang lain. Tidak jujur dengan pimpinan. Kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, mustahil kita akan jujur di hadapan sesama. Setuju, katakan amin. Kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, mustahil kita akan jujur di hadapan sesama. Kenapa ada orang korupsi? Nggak jujur dengan dirinya sendiri. Nggak jujur dengan kebutuhannya. Kenapa ada saudara dengan saudara hanya karena 1 meter tanah masuk di pengadilan? Tidak jujur dengan diri sendiri.
Saudara sekalian, Alkitab mengatakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Apakah aku ini benar di hadapanmu? Kalau kita katakan, aku mau bernyanyi hosana karena aku terbuka di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita masih bohong, masih nipu-nipu, tahun ini tinggalkan untuk masuk 2022. Amin. Kalau anak tidak jujur dengan orang tua, saudara sekalian, kita harus bertobat. Kalau orang tua juga tidak jujur dengan anak, kita harus meninggalkan itu supaya kita sejahtera masuk di 2022. Kenapa kasih persaudaraan itu luntur, saudara? Alkitab mengatakan ciri manusia akhir zaman, karakter manusia akhir zaman, di mana kasih semakin tawar. Betul ya? Kasih semakin tawar. Ketidakpedulian dengan sesama itu menjadi sangat kuat. Siapa lu, siapa gua. Kan itu kan istilah yang kita selalu bangun, saudara sekalian. Orang menjadi tawar hati. Orang menjadi apa? Kalau orang kecewa, dia menjadi tawar hati. Kalau kita lihat di hari-hari ini, berapa banyak orang tawar hati. Tawar hati kepada pemerintah. Tawar hati kepada orang tua. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, sebuah kru televisi, mungkin sinetron apa begitu, dia harus diusir keluar dari Semeru. Anda bisa bayangkan ya, dalam waktu sekejap rumah itu habis. Kambing domba mati juga. Pertanian itu bablas. Saudara sekalian, orang tinggal di pengungsian. Masa depannya itu tidak jelas. Saudara, kita datang, saudara sekalian. Untuk apa berwisata? Foto, kita upload di sosial media kita. Di tengah-tengah orang menderita, tidak tahu saudara masa depannya itu seperti apa. Belum tentu dalam sebulan, 2 bulan mereka itu akan punya rumah. Karena rumahnya sudah dimakan oleh debu panas. Tetapi betapa kita menjadi orang-orang yang egois. Kita masih selfie dan kita bangga untuk mengatakan wisata Gunung Semeru. Berapa banyak kita yang selfie di tengah-tengah penderitaan banjir bandang. Berapa banyak kita masih, saudara sekalian, di tengah-tengah orang yang menderita masih bisa selfie. Kita upload semua di status Facebook kita. Saudara, orang menjadi tawar hati. Kalau orang-orang itu datang ada di sekitar kita di hari-hari ini, maka tugas kita sebagai orang percaya adalah membawa damai sejahtera. Karena Natal itu adalah berita damai sejahtera. Bukan berita untuk tawar hati. Kalau ada orang yang tawar hati, mulai kecewa, di sanalah kita sebagai anak-anak Tuhan membawa berita damai sejahtera. Jangan dikit-dikit curiga, saudara. Kalau istri curigaan dengan suami, berapa banyak orang, saudara sekalian. Kalau suaminya lagi letakin tuh handphone, langsung dicebut, cek. Suami saya chatting dengan siapa? Ingatlah, kalau istri selalu curiga dengan handphonenya suami, ada sesuatu yang tidak beres. Atau kebalikannya, kalau suami curiga dengan handphonenya istri, itu ibu lagi ngulet cabai gitu, tiba-tiba dicek ini handphonenya, dia ngomong sama siapa. Saudara perhatikan, kecurigaan membawa kasih kita itu tidak tulus, tidak jujur, saudara. Maka kita perlu apa, saudara? Menghilangkan kecurigaan. Kita selalu mengatakan, aku tidak pandang engkau dari suku mana. Bahkan dari gereja mana. Dari latar belakang apa. Yang penting engkau berdiri atas Kalvari. Yang penting engkau berdiri atas salib Kristus. Tetapi kasih kita cenderung membeda-bedakan. Apalagi kecurigaan. Ini Pak Pendeta mau kemana ya? Ini mau lakukan apa ya? Saya baru training, saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan. Setelah beberapa hari pertama, manis semua. Hari kedua, buger ngengok. Pendeta Ono. Saya lagi dulu, buger ngengok. Saya bilang, waktu sebelum saya pulang.
Kalau kalian masih saling jelekkan satu dengan yang lain. Saling curiga dengan satu dengan yang lain. Hamba Tuhan mau bicara apa? Saudara, kecurigaan itu ditanamkan oleh iblis kepada kita. Supaya kita tidak percaya dengan sesama kita. Apalagi kalau kita tidak peduli. Beberapa tahun yang lalu, saudara, mungkin 10-15 tahun yang lalu. Sebuah nyanyian yang populer itu yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya itu. Ada apa yang sedang terjadi? Semua orang gak peduli satu dengan yang lain. Cobalah kita cek kembali ya. Hidup kita. Di tahun ini kita menjadi cuek gak? Alasannya itu adalah karena corona gitu ya. Jadi kita gak peduli. Satu dengan yang lain saling mendiamkan saudara sekalian. Tetapi tema Natal itu adalah kepedulian Allah bagi kita orang yang berdosa. Amin. Itu sebabnya kita perlu mengembangkan, menggerakkan, mendrive, mendorong kasih persaudaraan. Coba kita lihat di slide yang berikut. Bagaimana kita bisa menghidupi kasih persaudaraan? Bagaimana kita bisa menghidupi kasih Yesus supaya kasih persaudaraan itu bisa bergerak, nggak diam di tempat. Kalau diam di tempat berarti mengasihi diri sendiri. Klik lagi. Nah saudara sekalian, tadi Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa ternyata modelnya, contohnya itu ada di dalam siapa? Ada di dalam Yesus. Saudara, dia memberikan yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa. Kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Memberi yang terbaik. Masih ada beberapa waktu ke depan saudara sekalian. Sebelum kita tinggalkan tahun ini. Kita mesti bertanya, aku udah memberi yang terbaik enggak ya? Siapapun kita, ayah, ibu, anak-anak, menantu, cucu. Saudara, Yesus rela mengampuni orang yang berdosa. Ada pepatah kita yang buruk menurut saya ya. Sampai 7 turunan. Saya tidak akan mau untuk apa? Memaafkan. Nah ini kita tidak boleh. Ini di dalam anak-anak Tuhan tidak boleh. Karena kasih itu rela untuk mengampuni. Kalau seandainya ada seseorang yang melukai hati kita. Entah itu anggota keluarga kita. Mungkin teman kita di KUL. Mungkin kawan kita di pekerjaan. Mungkin mitra bisnis kita. Lepaskan pengampunan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yesus memberi kepedulian bagi yang tersisih. Saudara, kita cenderung untuk apa? Oh dia siapa ya? Pejabat apa ya? Kedudukannya apa ya? Kekayaannya apa ya? Dia naik apa ya? Pakai baju apa ya? Mereknya apa ya? Tetapi perhatikan, Yesus pergi kepada orang tersisih. Orang kusta di Israel tidak boleh masuk di dalam perkampungan. Dia taruh giring-giring di dalam kakinya. Seandainya dia menumpang lewat, dikatakan aku najis, aku najis, aku najis, aku najis. Supaya orang-orang tidak dekat dengan dia, takut tertular. Berapa banyak orang tersisih oleh karena dia menderita corona. Tersisih di rumah sakit, mungkin dia harus tersisih di tempat pengungsian atau dia di tempat untuk isolasi. Saudari sekalian, tetapi Yesus datang kepada orang tersisih. Ketika murid-murid membeli makanan ke kota. Saudara, Yesus mengunjungi seorang perempuan di sumur Yakub. Murid-murid mengatakan, kalau dia guru, dia rabi, dia tahu dong ini perempuan ini siapa. Masakan dia berbicara dengan perempuan yang tak benar. Mata kita selalu melihat kejelekan, keburukan, kelemahan, kekurangan dari orang. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia perlu air kehidupan. Saudara sekalian, ketika Yesus masuk ke rumah Simon. Orang katakan, wah dia minum dengan pelahap. Dia bergaul dengan pemabuk. Kalau dia rabi, dia tidak lakukan seperti itu.
Tetapi Yesus datang kepada orang yang tersisih di dalam masyarakat. Yesus datang kepada perempuan yang meminyaki kakinya. Dunia mengatakan kamu itu jelek, kamu itu buruk, kamu itu bukan siapa-siapa. Saudara, kasih persaudaraan. Selama kita selalu fokus melihat kejelekan, kekurangan dari saudara kita, kita tidak akan mungkin mengasihi dengan tulus. Yesus pergi kepada orang yang tersisih. Walaupun mata jasmani kita selalu melihat orang di dalam materi-materi yang dia punyai. Berapa banyak orang tua lebih peduli kepada anak kalau dia punya uang lebih banyak. Atau ketika anak-anak yang lain, dia agak kurang peduli. Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Menerima yang lain yang tertolak. Seandainya ada orang yang bersalah, biasanya kita akan hukum dia. Gitu. Biasanya kita akan kritik dia. Tetapi Yesus datang kepada mereka yang tertolak. Saudara sekalian, Yesus datang menopang mereka yang jatuh. Yesus mencari mereka yang terhilang. Entah berapa banyak kawan-kawan kita sudah hilang dari mungkin ibadah-ibadah. Tahun yang lalu mungkin masih datang di gereja, tetapi tahun ini nggak datang. Apakah kita cari juga mereka? Apakah kita mau mengatakan, kemana ya saudara kita itu? Yesus datang mencari orang yang terhilang. Saudara, Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Bukan untuk merobek luka. Saudara ingat, daging kita ini pengen puas dengan hal-hal yang daging juga. Tetapi Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus melayani tanpa membeda-bedakan. Dia terima siapapun. Saudara, kalau ini yang menjadi motif kita di dalam melayani kasih persaudaraan, maka kita mesti menyontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah teladan di dalam kasih persaudaraan. Amin. Katakan bersama, aku mempraktekkan kasih Kristus. 2, 3. Serius ya? Ya tak? Tinggal berapa hari lagi loh. Ini 4 hari lagi kita udah tinggalkan tahun ini. Kita mau dibaharui untuk maju di tahun depan. Omikron ada, mau Omikron tidak ada. Kasih Kristus tetap mempersatukan kita. Amin. Persoalan, pergumulan, sakit, penyakit itu biasa. Tetapi Yesus menerima kita dengan tangan yang terbuka. Di slide yang berikut. Nah saudari sekalian, kalau begitu. Kalau kita sudah mencontoh tadi cinta kasih Yesus. Maka apa yang kita mesti lakukan? Saudara, kasih itu harus dilandasi dengan apa? Kesucian. Kenapa harus suci? Saudara, Yesus telah memberikan darahnya. Dia menjadi seperti anak domba. Yang tak bercatat, yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kita. Kalau kasih kita karena ada motif tertentu, oh supaya saya dihargai, supaya saya mendapat tempat yang utama, supaya saya dikenal, supaya saya populer. Saudari sekalian, kalau motif-motif itu yang ada pada kita, mustahil kita akan mempraktekkan kasih Kristus. Kesucian itu adalah kesucian di dalam pengorbanan Kristus. Saudara, kasih yang mengalir dari hati yang suci. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, orang yang disebut anak-anak Allah adalah saya dengan Bapak Ibu sekalian. Semua kita yang diurapi oleh Roh Allah. Itu adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kasih kita sudah dilandasi oleh kesucian dengan hati yang bersih? Hati kita itu mudah dikotori. Maka kita gampang tersinggung. Gampang menjadi orang yang kecewa. Gampang menjadi tawar hati. Pengen dihargai. Pengen dihormati. Selalu pengen nampil dan seterusnya. Tetapi ingat, kasih Kristus. Kasih yang suci itu mesti ada di dalam hati kita. Kasih harus dibangun di atas pikiran yang bersih. Semua yang suci, yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pikirkan itu. Maafkan saya.
Kenapa di hari-hari ini pemimpin-pemimpin agama yang mestinya menerapkan kesucian, menerapkan kekudusan, bisa memperkosa orang, bisa menghamili orang, bisa menjolimi orang, bisa membinasakan masa depan anak-anak. Kita mesti mengatakan ini tidak boleh terjadi di dalam rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Pikirannya dibutakan oleh dunia. Pikiran yang dibutakan oleh hawa nafsu kedagingan. Paulus mengatakan akan menuai kebinasaan. Pikiran yang kotor itu menghasilkan hal-hal yang kotor dari dalam hatinya. Pikiran yang rusak, saudara sekalian, akan menghasilkan buah pekerjaan yang rusak. Anak muda, jangan biarkan dirimu, pikiranmu dikendalikan oleh pornografi. Karena itu akan terikat di dalam otak kecil. Dan itu akan sulit untuk dibersihkan. Maka perlu kuasa dari Yesus untuk menyucikannya. Pikiran yang mau merekayasa supaya orang lain itu jatuh, itu pikiran yang kotor. Pikiran yang rusak harus dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau pikiran kita rusak, perhatikan hubungan-hubungan relasi kita menjadi rusak. Saudara, karena itu kasih harus didorong oleh kekudusan Bapa. Sucikan mereka oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Maka persaudaraan kita harus dibangun di atas apa? Kebenaran firman Allah. Klik lagi di slide yang berikut. Saudara, persaudaraan selain didorong oleh persaudaraan yang suci dan kudus, dikatakan harus berdiri di atas kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Allah. Saudara, kebenaran itu harus dilandasi kasih yang sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus saja ketika dia melayani di dalam dunia, apa yang dilakukan oleh Yesus, yang aku kehendaki adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa sih kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Perhatikanlah saudara, kita ada di dalam bagian itu apa enggak? Orang tua kita sudah memperoleh hidup yang kekal apa enggak? Saudara-saudara kita sudah semua ada di dalam bagian kerajaan Allah apa enggak? Kalau belum, maka di hari-hari ini kita perlu berdoa kepada Tuhan. Saudara, kasih yang dibangun di atas kebenaran firman Allah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah itu kekal adanya. Kita boleh bernyanyi firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Itu adalah berita dari Natal. Saudara, perhatikan ketika para malaikat menyampaikan apa itu firman Allah. Firman itu adalah kabar baik, bukan kabar celaka. Bukan rancangan kebinasaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara sekalian, ketika malaikat mengatakan Gloria in excelsis Deo, dan berita sukacita. Kenapa berita itu tidak pertama-tama disampaikan kepada Herodes? Kenapa bukan kepada para gubernur? Kenapa bukan kepada para pejabat, para pelaku ekonomi kala itu? Tetapi kepada gembala-gembala di padang. Dikatakan, ayo mari pergi ke Bethlehem. Lihat apa yang terjadi di sana. Firman telah menjadi manusia. Firman itu berdiam di dalam daging. Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Maka kita mengatakan kepadanya, Allah yang Immanuel. Kalau kita ada pagi hari ini di rumah Tuhan, barangkali dari 1 Januari 2021, coba kita hitung-hitung. Banyakan mana yang kita alami dengan Tuhan. Pasti Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai sekarang. Mungkin ada sedikit goncangan di dalam ekonomi. Mungkin sedikit ada goncangan di dalam bisnis. Ada goncangan di dalam perusahaan kita. Ada goncangan di dalam, itu biasa saudara sekalian.
Tetapi kalau kita boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini, bukankah Allah yang Immanuel itu yang bersama-sama dengan kita pagi hari ini? Coba kita hitung-hitung deh. Mungkin sepanjang tahun ada juga yang sakit. Mungkin kita juga pernah menjadi suspek. Atau kita juga mungkin menjadi penderita dari penyakit COVID-19. Tetapi kalau kita ada hari ini di rumah Tuhan, bukankah ini sebuah perkara yang ajaib? Amin. Katakan bersama, Allah yang Immanuel menyertai saya. 2, 3. Saudari sekalian, perhatikanlah apa yang kita katakan dengan materi itu cepat berlalu. Bulan yang lalu saudari sekalian, seorang ibu pensiunan dari bank, salah satu bank pemerintah saudari. Suaminya juga menjadi seorang guru besar di satu kampus di tempatnya. Saudara, waktu dia datang berjumpa dengan kami, dia katakan begini. Kami sedang mengurus aset-aset dari sepupunya yang meninggal, terlalu banyak asetnya. Saya bilang keren juga ya. Kalau banyak aset saya bilang, Bu, jadi banyak berkatnya dong. Nah itu dia. Jadi sepupunya ini meninggal dalam keadaan sakit cepat langsung dimakamkan. Karena waktu itu masa COVID, orang pokoknya SOP-nya COVID langsung dimakamkan. Saudara, karena bisnisnya terlalu banyak tenaga kerja juga yang bersama-sama dengan dia. Nah ibu ini katakan, setiap saya ke Jakarta saya nginap di rumah, salah satu rumahnya di Jakarta Barat. Tetapi rumah itu sudah ditinggalin oleh siapa? Pembantu. Karena nggak pernah ada orang saudari sekalian. Asetnya ada di mana-mana. Dikatakan kami baru menjual 217 miliar di Jakarta Timur. Itu dibagi-bagi semua. Ternyata baginya juga jadi sulit juga. Kenapa? Terlalu banyak yang membagi. Semua ponakan klaim. Aku juga ponakan jadi aku dibagi. Aku juga ponakan bagi. Aku juga sepupu dibagi saudari sekalian. Jadi apa? Musi pengacaranya itu menjadi ribut kabeh. Karena itu baru satu aset. Belum nanti rumah dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan begini, ternyata banyak harta juga. Membuat kita terikat dan bisa rusak persaudaraan. Kenapa saudara? Karena sepupu saya nggak pernah bikin catatan di notaris. Kalau dia meninggal akan dibagi. Nggak ada saudara. Jadi repot minta ampun. Tapi dia katakan begini. Ternyata banyak harta juga tidak menjadi jaminan bagi kita sukacita. Karena apa? Saya nggak tahu nih sepupu saya ini pergi ke gereja, tetapi ini betul-betul takut Tuhan apa enggak ya? Saudara, jabatan itu bisa hilang dalam sekejap. Dia menjadi penguasa di beberapa perusahaan, saudara. Hilang dalam sekejap, masih muda, saudara. Tubuh kita ini fana, hanya sakit sebentar saja, mungkin waktu itu seminggu habis. Saudara sekalian, materi ternyata kan dia nggak bawa mati. Waktu itu dia mau dibawa pulang ke kampung, beli peti mati yang paling keren, yang paling mahal. Nah, petugas COVID katakan enggak boleh makamkan di Jakarta. Saudara sekalian, kebanggaan dunia dalam sekejap itu nggak ada artinya. Jabatan hilang, kedudukan hilang, materi nggak dibawa, mati. Ini sepupunya karena udah tua juga, jauh lebih tua dari saya. Coba ya didermain kepada gereja, kepada panti sosial, tapi terlambat sudah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sekarang, kita mesti bertanya, Tuhan, biar hidupku boleh berkenan di hatimu. Itu yang jauh lebih penting. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, pasti saudara-saudara kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berdiri di atas kebenaran. Coba di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, kasih persaudaraan itu harus tulus. Apa yang dikatakan ketulusan? Tidak munafik. Nah itu susah kan? Kita seringkali munafik, sok baik, sok suci, sok kudus saudara sekalian. Tetapi di belakang kita tidak jujur. Pura-pura baik, pura-pura membantu, pura-pura menolong, pura-pura ramah, pura-pura. Kita harus meninggalkan hidup di dalam kepura-puraan.
Saudara, jangan curiga. Ketulusan itu tidak ada kecurigaan. Selama kita curiga terus, ini curiga dengan waspada itu berbeda ya. Kalau waspada tiap hari kita harus waspada ya. Oh, ini udah mau hujan, waspada, harus siapkan payung. Nah, tetapi kalau kita curiga, membawa sesuatu yang negatif di dalam diri kita. Bukan karena jasa, saudara. Seringkali kita coba, kalau bukan saya yang membangun itu gereja, nggak ada yang membangunnya. Masa iya? Coba ya, kalau kamu dulu tidak tinggal bersama dengan saya, kamu tidak bakalan kuliah. Itu adalah biji mata Tuhan. Tuhan yang menempatkan dia bersama dengan kita. Sebab rancangan Tuhan ada padanya. Saudara, jangan selalu saya harus yang paling berjasa. Ya tak? Karena jasa kita itu tidak seberapa dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Gunakanlah selalu pikiran yang positif. Supaya apa? Tujuan akhir kita menjadi apa? Menjadi sempurna. Apa tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Tujuan akhir kita adalah berlomba terus di dalam garis yang Tuhan tetapkan. Sampai kita mengatakan aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tujuan kita kan sama semua tuh. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Mau jalannya dari Cileungsi, mau jadi Bogor, mau dari Cikeas, mau dari Cinere, mau dari Cihomas. Semua tujuan kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ini yang kita mau kembangkan. Hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kerajaan Allah. Saudara sekalian, kita tidak mungkin jadi gontok-gontokan. Karena apa? Jalan yang Tuhan tetapkan bagi saya kan udah pasti. Jalan yang ditetapkan untuk Bapak Ibu udah pasti. Jadi jangan serobot jalannya orang lain. Tabrakan terjadi, saudara sekalian. Tetapi mari kita untuk mengatakan aku mau memenuhi panggilan sorgawiku. Jangan lihat lagi, jangan menoleh ke belakang. Tetapi ketika salib ada di depan, Kristus ada di depan, tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Kristus. Maka kita akan bersama-sama dengan saudara kita hidup bersama dengan Kristus. Amin. Di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah nyanyian yang sangat bagus. Di dalam Mazmur 133. Sekolah saya mau bertanya begini. Bapak Ibu mau diberkati? Ini Bapak Ibu ngantuk semua apa enggak ya? Oh enggak ya. Bapak Ibu mau diberkati? Puji Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tahun ini, kita memastikan berkat Tuhan ada bersama dengan kita. Baca sama-sama yuk. Mazmur 133. Ayat 1. 3, 2, 1. Nyanyian. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu, Mazmur ini datang sebagai Mazmur penyesalan. Katakan kiri kanannya, jangan sampai menyesal. 2, 3. Yang kedua, jangan terlambat. Kenapa saudara? Ini datang dari sebuah nyanyian saudara sekalian. Orang Israel menyanyikan ini ketika mereka sudah menjadi orang buangan. Dibuang dari Israel di Babylon. Mereka baru ingat rumah suci. Mereka baru ingat bait Allah. Mereka baru ingat nyanyian Daud. Oh, alangkah baiknya. Oh, alangkah indahnya. Oh, alangkah eloknya. Oh, alangkah baiknya. Kalau kita semua hidup rukun bersama. Kenapa saudara? Ketika mereka di Israel, mereka tidak serius beribadah. Ingat, tidak serius beribadah, tidak serius cari Tuhan. Mereka cari materi, mereka cari ilah, cari Baal. Ketika mereka sudah terbuang, mereka tahu, oh betapa indahnya. Kalau kita semua hidup bersama, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong. Tapi terlambat sudah.
Saudara, apa yang dikatakan? Seperti tampilnya seorang Imam Harun. Imam Harun kalau ditahbiskan imam besar, maka diramu sebuah minyak urapan yang khusus. Saudara, kalau itu dituangkan ke atas rambutnya, ke atas janggut jubah imam, maka akan ada harum semerbak di mana-mana. Persaudaraan yang rukun akan berdampak positif. Persaudaraan yang rukun akan membawa berkat. Persaudaraan yang rukun itu akan membawa kebaikan. Persaudaraan yang rukun itu akan membangun komunitas dengan baik. Tapi terlambat sudah. Kenapa perlu imam besar? Karena imam besarlah yang berdoa kepada Allah. Melalui imam besar mereka diberkati. Kambing dombanya diberkati, keluarganya diberkati, tanahnya diberkati. Tetapi saudari sekalian, itu hilang. Dikatakan seperti embun dari gunung Hermon, gunung tertinggi. Kalau ada es di gunung Hermon, mereka sukacita. Karena itu akan mengairi saudara pegunungan di Sion. Selama itu masih ada, berarti berkat Tuhan ada, air mahal. Karena itu mereka mengatakan bahwa berkat itu seperti dari Hermon ke bukit-bukit Sion. Begitulah berkat Tuhan. Berkatnya itu diperintahkan. Wow, saya sukacita. Kalau Tuhan mengatakan, perintahkan berkat. Utus malaikat Tuhan memberkati Gernaida, memberkati jemaat di Ciliungsi, memberkati gereja Tuhan, memberkati umat Allah. Waduh, kita luar biasa sekali. Dan berkat kehidupan akan ada di dalamnya. Saudara, kalau kita mau diberkati di sepanjang tahun esok, ingat persaudaraan yang rukun. Jangan lupa rumah Tuhan. Jangan lupa imam. Jangan lupa bait Allah. Jangan lupa persekutuan. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Tahun 2022 adalah tahun berkat. Amin. Katakan bersama. Keluargaku dipulihkan oleh Tuhan. Hubunganku dipulihkan dengan sesama. Persaudaraanku terikat dengan kuat. Aku rela mengampuni. Aku lepaskan berkat. Aku lepaskan shalom. Maka damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam hidupku. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita. Persaudaraan kita. Agar berkat-berkat itu boleh kita saksikan kepada komunitas. Kepada lingkungan kita. Biar engkau membawa berkat itu ke dalam rumahmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Bagiku kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau, amin. Aku akui kau Tuhan bagiku.
firman yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Tuhan, biar kami boleh terikat di dalam persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang ikhlas. Tidak ada kemunafikan di antara kami. Ketika kami jujur dan terbuka di hadapan Allah, maka kami akan mudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami akan melepaskan berkat bagi mereka yang membuat kami susah. Kami akan melepaskan berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi komunitas kami, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih sepanjang 2021 Engkau sudah menuntun dan membimbing kami. Allah yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut akan masa depan. Apapun yang dirancang oleh Tuhan senantiasa baik dan baik bagi kami. Tuhan, biar terjadi rekonsiliasi antara kami dengan sesama kami. Maka hidup kami menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Bapa, jadi menurut apa yang Engkau mau di atas seluruh kehendak dan rancangan kami. Bagi Tuhan segala puji, hormat dan sembah. Di dalamnya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari gereja kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepada hambanya Ibu Pendeta Gernaida Papahan, yang pagi hari ini sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus berkati Ibu, keluarga, dan pelayanan. Sebelum kami bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Dengan hormat kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini yang baru beribadah di GBI Cilengsi, boleh lambaikan tangan atau bangkit berdiri? Ya, di ibadah pagi ini semua kita jemaat Tuhan yang setia. Terus kita berdoa Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu mendatang Tuhan akan terus tambahkan jiwa baru untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kegiatan gereja kita Bapak Ibu Saudara, hari Selasa di tempat ini ada persekutuan wanita Betel Indonesia, dan kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian hari Kamis di tempat ini ada doa puasa, tetapi untuk Kamis ini kita berdoa di rumah kita masing-masing. Untuk kegiatan ibadah raya tetap berlangsung 4 kali, ibadah raya yang disertai dengan sekolah minggu, ibadah pertama dimulai jam 7, ibadah yang kedua dimulai jam 9 dan ibadah ketiga jam 11 dan terakhir jam 6 sore. Di hari Minggu di tempat ini jam 11 sampai jam 12 siang ada persekutuan GC. Kemudian untuk persekutuan Youth akan kembali dimulai pada tanggal 9 Januari 2022. Kemudian persekutuan dewasa muda yang biasa dilaksanakan hari Sabtu di tempat ini dimulai jam 7 malam, juga akan dimulai persekutuannya pada tanggal 8 Januari 2022. Untuk pelayanan jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan kartu keluarga jemaat, yang membutuhkan konseling dan lain-lain, dapat menghubungi para pengerja di tempat ini setelah ibadah ini selesai. Untuk penyerahan anak, diadakan pada minggu pertama dan minggu ketiga, kemudian baptisan air diadakan pada minggu ketiga setelah ibadah raya yang ketiga. Bagi saudara yang mau dibaptis, mohon mempersiapkan diri untuk mengikuti pengarahan baptisan, dan dimohon juga membawa perlengkapan berupa pakaian ganti. Dengan catatan saudara, kedua acara ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan akan ada arahan dari petugas gereja. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membuat kartu keluarga jemaat, akte baptisan dan akte penyerahan anak dapat diambil di konter bawah. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Kita semua diminta untuk mempersiapkan diri karena kita akan ada dalam perjamuan kudus, dan sekalian kita Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami juga mengingatkan ibadah raya tahun baru tanggal 1 Januari 2022, kita akan melaksanakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 dan ibadah kedua jam 11, dan ibadah kita ini disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mohon mempersiapkan diri. Yang terakhir kami ingatkan sekali lagi kepada kita sekalian jemaat Tuhan di tempat ini yang belum menerima vaksin COVID-19,
segeralah divaksin di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Yang terakhir sekali, mari tetap jaga kesehatan kita masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari memberi dengan sukacita. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasihmu tak hati, kasihmu Tuhan. Mari dari awal katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Saudara. Kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus ya. Lebih lagi ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasih. Sekali lagi katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu terus tiada, kasihmu terus tiada. Sekali lagi katakan, kasihmu kudus tiada batasnya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kasih anugerah kau limpahkan kepada kami ini Bapa pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Bapa, semua ini karena kasih anugerah-Mu itu besar kepada kami semua ini. Bapa yang baik, kami juga sangat bersyukur Bapa, di mana pagi hari ini Bapa, kami juga telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kau telah mengajar kami agar kami hidup harus penuh dengan kasih Bapa, kasih yang ikhlas, kasih yang penuh dengan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, kiranya firman-Mu dapat menerima di hati kami semua. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semua ini. Ibu Pendeta Gernada Papahan, kiranya Tuhan juga yang selalu menjaga kesehatannya, juga setiap memberkati pelayanannya, serta keluarganya Tuhan selalu memberkatinya. Bapa yang baik, kami juga Bapa menyerahkan Ibu Gembala dan Bapak Gembala tangan kasih-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur atas penggalanya di tempat ini. Tuhan juga yang selalu memberkati dalam setiap pelayanannya, kesehatannya Tuhan selalu menjaga, dan keluarganya juga Tuhan yang selalu memberkatinya. Bapak yang baik, kami juga Bapak menyerahkan tangan kasih-Mu Bapak dan berdoa untuk semua tim pelayanan di tempat kami ini, diakon-diakonis, juga untuk para sidang jemaat Bapak. Kami serahkan tangan kasih-Mu Bapak. Tuhan juga yang selalu memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya Bapak, terutama untuk kesehatannya, juga pendidikan anak-anaknya. Tuhan juga yang selalu memberkatinya. Bapak yang baik, kami juga Bapak berdoa Bapak untuk bangsa negara yang kami cintai ini Bapak. Kau selalu menjaga bangsa kami, negara kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih damai sejahtera-Mu selalu ada untuk bangsa kami ini. Bapak terima kasih. Bapak,
Kami juga Bapak berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini Bapak, dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberkatinya untuk kesehatannya, terutama berilah mereka semua roh takut Engkau, sehingga mereka semua dapat memimpin secara bijaksana sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Bapak yang baik, kami sangat juga berdoa untuk kota kami, kota Cilengsi. Kiranya kota ini menjadi kota berkat, kota penuh sukacita, penuh pujian Bapak. Terima kasih. Bapak yang baik, kami juga Bapak berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, di mana sebentar lagi kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Kami memohon perlindungan tangan kasih-Mu Bapak, sehingga kami dapat kembali ke rumah kami dengan selamat. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu yang telah akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih Tuhan Allah tangan-Mu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah berlimpah-limpah atasmu oleh kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kepenuhan Roh Kudus atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya, kita katakan amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, kuat pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan berkati. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami.